Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bernigo Balarama. Saya Blandina De Ananta. Saya Herdianto. Christian Anggi Purnomo. Oke, pada kesempatan ini kami akan membuat video refleksi tentang bagaimana dan arti menjadi manusia San Agustin selama kurang lebih 4 tahun kami berkuliah di San Agustin. Oke, yang pertama, langsung aja nih aku akan tanya teman-teman aku guys. Yang pertama, Ananta, bisa tolong ceritain nggak selama kamu kuliah di sini, hal apa sih yang kamu dapetin gitu? Oke, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa sekali ya. Oke, jadi teman-teman di sini saya akan sharing hal yang paling berkesan ya mungkin ya yang saya dapat dari sini. Saya mendapat banyak perubahan di sini, terutama di personality saya ya. Yang awalnya saya nggak percaya diri gitu, jadi orang yang percaya diri. Terus dulu kan saya manja-manjaan ya, jadi sekarang tuh lebih kayak menjadi seorang yang mandiri itu ya kayak gini gitu kan. Terus kalau masalah tanggung jawab juga ya, dulu saya kurang gitu ya, terutama di tugas, tapi ya sekarang makin kayak rajin gitu, makin ingat sama tanggung jawab itu. Terus terutama juga disiplin di sini itu yang luar biasa sekali sih yang saya dapat, karena ternyata menjadi orang disiplin itu bagus sekali gitu, impactnya untuk diri sendiri. Wow, luar biasa. Selanjutnya dari Herdi nih, kira-kira bisa jelasin nggak selama kuliah di San Agustin, hal apa sih yang kamu dapat gitu? Oke, hal yang saya dapat selama saya berkuliah di San Agustin ini tentu banyak ya, tapi saya akan menjelaskan atau sharing sama teman-teman juga mungkin yang poin-poin pentingnya yang saya dapatkan selama saya berkuliah di San Agustin. Saya merasakan lebih pede, Wow. dan juga menjadi pribadi yang berharga, dan juga membuat saya lebih banyak tahu tentang menjadi mahasiswa di San Agustin. Banyak dapat teman, juga pengalaman berorganisasi, terus lebih mendekatkan saya, yang dimana dulu saya bisa dikatakan jarang sekali yang namanya ibadah. Jarang ibadah gitu. Sekarang lebih sering ibadah. Iya, Keren. karena di San Agustin ini saya menemukan jati diri saya hingga sampai sekarang. Wah, keren. Selanjutnya dari Christian nih, kira-kira apa sih hal yang kamu dapetin selama berkuliah di San Agustin? Okay, the first thing is I would like to thanks for the question ya. Ini adalah suatu pertanyaan yang menarik bagi saya untuk bisa merefleksikan kembali 4 tahun ke belakang mengenai perjuangan saya selama berkuliah di sini. Ada banyak sekali hal yang saya pelajari, yang saya dapati di kampus tercinta ini di San Agustin tentunya. Pertama adalah bagaimana saya bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Dan di sini saya menjalankan organisasi sebagai ketua, terkhususnya sebagai ketua BEM dan ketua ESA, English Student Association, dan menjalani beberapa organisasi lainnya. Dan di sini saya melihat, oh rupanya diri saya ini ada potensi untuk menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, karena saya selalu ditunjuk untuk menjadi seorang ketua seperti itu. Dan di sini juga seperti teman-teman yang lain juga, saya di sini lebih mendekatkan diri kepada Tuhan gitu, karena di sini ada banyak suster, pastor gitu ya, yang bisa meng-guide kita ke cahaya ilahi gitu. Ya, cahayanya Tuhan seperti itu. Dan hal itu membuat saya takjub, wow, kampus ini sangat bagus sekali ya, terutama bagi kita yang Katolik, untuk bisa menjalankan pribadi kita menjadi baik seperti Yesus Kristus gitu, mengikuti teladannya. Karena dosen-dosen di sini juga bukan hanya dosen dari yang luar, tapi dari kita kayak biarawati ada, pastor ada gitu, menjadi seorang dosen. Dan hal itu membuat kita menjadi pribadi yang baik seperti itu. Wow, luar biasa teman-teman. Tepuk tangan dong dulu untuk ketiga teman saya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya itu mengenai organisasi apa sih yang sempat teman-teman ikuti selama berkuliah di San Agustin hingga sampai semester sekarang. Dari Kak Nanta dulu nih, gimana? Kalau dari saya sendiri, yang pastinya itu ESA ya, itu organisasi himpunan dari English Education Study Program, dan juga saya pernah mengikuti di KMK
Itu organisasi mahasiswa khusus Katolik. Jadi ya dari situ tuh saya banyak juga dapat pengalaman bagaimana cara berkomunikasi yang baik, terus bekerja sama yang baik. Intinya ya banyak hal lah yang saya dapatkan dari sini. Oke, selanjutnya dari abang kita, Bang Herdi. Kira-kira selama berkuliah di sini, organisasi apa sih yang sempat Bang Herdi ikuti? Kalau bicara tentang organisasi, kalau selama berkuliah di San Agustin, ada beberapa organisasi yang saya ikuti, termasuk KMK juga. Kalau di KMK saya menjadi ketua organisasi ya. Itu selama 2 periode, karena masa itu di periode pertama itu masa kampus itu masih di STKIP Pemanetelino, dan masa peralihan menjadi universitas itu saya menjabat untuk yang kedua kalinya. Nah, kalau untuk organisasi lain mungkin karate, basket, itu musik, nah, itu saya menjadi anggota saja. Itu saja sih. Oke, luar biasa, keren ya teman-teman. Selanjutnya kepada Bang Christian. Kira-kira selama Bang Christian kuliah di San Agustin, organisasi apa sih yang udah diikuti? Tadi kan juga udah sempat di-mention ya, menjadi ketua ESA, jadi ketua BEM. Kira-kira bisa dijelasin lagi nggak? Oke, bisa. Dan pertama-tama dulu ya, waktu saya semester 1, saya kaget banget ditunjuk oleh dosen bahasa Inggris. Tiba-tiba saya ditunjuk untuk menjadi seorang ketua dalam sebuah organisasi, yaitu ESA. Nah, saya nggak ada bayangan menjadi seorang ketua itu seperti apa, terutama dalam organisasi di kampus ya. Tapi saya di-guide oleh mereka, jadi pemimpin itu seperti ini dan segala macam. Nanti kamu buat proposal dan segala macam. Oh, jadi seperti ini gitu ya. Dan itu adalah hal sesuatu yang baru bagi saya, yang sangat baik untuk saya ke depannya. Sehingga saya memiliki ketersukaan terhadap artikel seperti itu, karena saya sudah terjun duluan dalam dunia seperti itu. Dan yang kedua di BEM. Nah, di BEM kemarin juga saya direkomendasikan oleh Kaprodi, dan saya juga shock. Oh, kok bisa ya saya direkomendasikan langsung oleh Kaprodi? Itu adalah sebuah kepercayaan yang luar biasa bagi saya, yang sangat berat tentunya untuk saya, tapi setelah menjalaninya luar biasa ya. Luar biasa untuk melatih ketanggungjawaban saya menjadi seorang ketua. Dan lagi-lagi saya ditunjuk oleh dosen PJKR untuk menjadi ketua karate. Wow. Ketua Berarti karate. Banyak Bang banget Christian ya. bisa karate. Iya, saya juga shock gitu. Tapi saya bersyukur atas kepercayaan mereka yang telah berikan kepada saya seperti itu. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan kepanitiaan yang ditunjuk saya sebagai ketuanya dan penanggung jawab seperti itu. Oke, keren banget ya guys. Jadi selama teman-teman di sini berkuliah di San Agustin, kami itu bukan cuma belajar, tapi kami juga dilatih bagaimana cara menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi. Keren bukan? Dan pertanyaan terakhir nih teman-teman, untuk menutup podcast kita atau refleksi kita pada sore hari ini. Bang Bertnigo nggak sharing juga nih? Oh iya, dari saya nanti. Mungkin terakhir nanti ya. Oke, nanti dari saya terakhir ya guys ya. Di sini pertanyaan terakhir mengenai kampus kita. Kira-kira apa sih harapan teman-teman dan pesannya untuk kampus kita ke depannya bagaimana? Silahkan mungkin dari Bang Herdi dulu. Harapan ya, Iya. atau kedepannya untuk kampus ini ya. Ya, untuk kedepannya semoga kampus ini semakin berkembang, maju terus, dan banyak diminati banyak orang. Amin. Terutama terkhususnya di Kalimantan Barat, yaitu Ngabang, Belanda, untuk mencakup orang-orang yang di pedesaan. Jadi intinya kampus ini selalu berkembang. Oke, terima kasih Bang Herdi. Selanjutnya dari Kak Ananta nih. Ya, oke, terima kasih. Luar biasa ya, harapan saya sih untuk kampus San Agustin ini yang pastinya selalu berkembang dan maju terus. Dan kalau boleh ya, nanti untuk
segala kegiatan organisasi untuk kemahasiswaan itu mungkin kayaknya lebih bisa dikembangkan lagi, karena dari situ sebagai wadah mahasiswa untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki gitu, sehingga kita tuh bisa bersaing bagi kampus yang di luar sana ya, meskipun ya kita secara geografis ya terletak di pedesaan atau apa, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bersaing secara kemampuan dari intelektual kita, bahkan bakat-bakat yang mahasiswa miliki di sini gitu. Sehingga bisa mungkin membawa kita go internasional, itu udah luar biasa sekali gitu. Keren. Oke, selanjutnya dari Bang Kristiani. Oke, dari saya mungkin gak jauh dari seperti yang mereka sampaikan, ya terus berkembang, teruslah menjadi bagian dari pendidikan yang berkualitas, terutama di daerah rural area, yaitu di Landak, dan teruslah membagi ilmu kalian. Kampus San Agustin mencakup banyak orang tanpa memandang latar belakang apapun, karena saya yakin kampus ini akan terus maju dan lebih ke modern lagi ya. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Dan di sini saya juga ingin menambahkan refleksi saya selama saya berkuliah di San Agustin, teman-teman. Seperti pertanyaan tadi, betul seperti yang sudah teman-teman jelasin, bahwa selama kami berkuliah di sini banyak sekali hal positif yang kami dapatkan. Yang pertama, kami dilatih bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, menjadi mahasiswa yang berprestasi, dan juga menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab dengan tugas-tugas kampus yang diberikan kepada kami. Dan saya bersyukur selama saya berkuliah di sini banyak berkat serta pengalaman yang luar biasa yang saya dapatkan selama berkuliah di San Agustin. San Agustin juga banyak membantu orang-orang dan mahasiswa terkhusus yang berada di daerah terpencil, yang berada di kampung, bisa menempuh pendidikan hingga dapat mengembangkan bakat dan potensi mereka. Dan selanjutnya, satu kata untuk San Agustin. Hebat. Satu kata untuk San Agustin. Luar biasa. Satu kata untuk San Agustin. Fire up. Oke, San Nyala Agustin. Fire up. Terima kasih. Menyala. Menyala.